Untuk Bapak Ibu tolong dibuat dulu. Saya bisa yuk kita siapkan diri kita. Mari kita buka kitab suci kita di Yohanan 6 ayat 27. Dari renungan kita hari ini itu tentang kepercayaan dari Bapa Yahweh. Yohanan 6 ayat yang ke-27. Yohanan 6 ayat yang ke-27. Dan yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, tetapi untuk makanan yang bertahan sampai hidup kekal, yang akan Anak Manusia berikan kepada kamu, karena Elohim Bapa telah memeteraikan hal itu. Amin. Saudara yang dikasihi Bapa Yahweh, Elohim mengizinkan kita hidup, bernafas. Bapa mengizinkan kita menjalani hari-hari ini, saudara, bukan saja untuk semata-mata karena kewajiban, tapi Bapa mau kita bekerja itu untuk makanan yang bertahan sampai kepada kekekalan. Seringkali beberapa hari ini dan minggu lalu itu diingatkan Ruach HaKodes tentang roh, tentang kehidupan di dalam hal-hal rohani. Sering kita, saudara, kita mengejar hal-hal yang bersifat sementara, seakan-akan kita itu hidupnya hanya untuk makan minum, Tetapi saudara, di sini Adonai Yeshua Mashiach mengingatkan kita supaya kita bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Kenapa saudara? Karena kita telah dimateraikan oleh darah Adonai Yeshua Mashiach. Kalau kita, saudara, bekerja hanya untuk hal-hal yang terlihat saja, maka kita bukanlah orang yang beriman. Tetapi kita akan sama seperti orang-orang yang ada di luar sana. Dengan apakah kita bisa dibedakan dari yang lain, saudara? Kita dibedakan dari yang lain itu karena kita hidup oleh karena iman percaya. Katakan amin. Amin. Ada hal-hal di muka bumi ini, saudara, yang dapat kita atasi secara kekuatan kita. Tetapi ada hal-hal di muka bumi ini yang tidak bisa kita atasi dengan kekuatan kita. Tetapi kita memerlukan satu pribadi, satu kekuatan yang tidak terlihat. Kita memerlukan satu spirit yang tidak terlihat, yaitu hal-hal yang bersifat roh. Saudara, semalam saya pikir saya udah lewat lah, karena saya sendiri di sini, saya memilih tidur di sini sendiri supaya saya bisa merasakan jamahan kasih Elohim. Nira selalu telepon, dia bilang ayo minum ini istirahat, Tetapi saudara, saya memilih untuk
mencoba merasakan bahwa tangan Bapak Yahweh itu sendiri yang menyembuhkan. Saya bolak-balik ya minum itu air putih ya. Saya pikir itu bukan saya lagi yang berjalan. Bukan nggak bisa saya panggil Wawa untuk datang ya. Kalau saya panggil dia pasti dia datang. Tapi saya nggak mau. Bukan mau merepotkan, enggak. Tapi saya mau hidup oleh karena iman percaya. Kalau kita sedikit-sedikit mengandalkan hal-hal yang terlihat, kapan lagi iman percaya kita bisa bertumbuh? Kita mengandalkan hal-hal yang tidak kelihatan. Hingga akhirnya apa saudara? Supaya kita bisa melihat kuasa Elohim di dalam kehidupan kita. Saya nyanyi Revoa Selema ya di kamar, memang nggak bisa tidur karena suhu badan juga panas sekali, tapi bawaannya kedinginan gitu. Saya minum yang banyak, bolak-balik ke kamar mandi, bolak-balik ngambil air, bolak-balik kamar mandi ambil air. Saudara yang dikasih Bapak Yahweh, ini adalah bulan-bulan di mana serangan dari roh maut itu sangat kencang. Karena itu kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh, mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Sekalipun mungkin kadang kita tidak bisa bersama-sama berdoa seperti ini, tetapi di dalam doa pribadi kita, mari kita bawa seluruh anak-anak Elohim. Kenapa saudara? Karena kita bekerja itu bukan untuk makanan yang dapat binasa, tetapi untuk makanan yang bertahan sampai hidup kekal, yang akan anak manusia berikan kepada kamu, karena Elohim Bapa telah memateraikan hal itu. Saudara yang dikasih Bapak Yahweh, beberapa hari ini juga saya diingatkan oleh ayat ini. Serigala mempunyai liang dan burung di langit mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Coba kita buka Lukas 9 ayat 58. Lukas 9 ayat yang ke-58. Lukas 9 ayat yang ke-58. Dapat semuanya? Ayo yang sudah dapat coba dibaca. Dan Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung di langit mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Menurut Anda, dari Rachel, apa arti ayat ini? Nanti lanjut ya seterusnya ya. Kira-kira apa definisi ayat ini? Tentang kesatuan. Kenapa? Tentang kesatuan. Tentang kesatuan. Kesatuan apa? Kesatuan Dan persatuan. TVRI. kesatuan Tuguro ya. Ya, kesatuan Tuguro. Menurut kamu, Brian? Apa kira-kira tentang ayat ini? Dan Yesua berkata kepadanya, serigala mempunyai liang, burung di langit mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa artinya? Kenapa? Apa? Yang kuat suaranya.
Manusia tidak mempunyai. Oke, tadi mengenai kesatuan roh, manusia tidak mempunyai tempat. Selanjut, apa artinya? Melinda? Lanjut, kira-kira apa artinya? Manusia tidak memiliki tempat yang tetap. Apa artinya? Kita tidak bisa hidup sendiri, kita bergantung kepada sesama. Baik, tetapi saudara, ya itu mungkin yang diberikan roh kepada kekasih Masih di tempat ini. Tetapi kalau kepada saya saudara, ini berbicara tentang kepercayaan. Yeshua tidak atau belum memiliki seseorang yang bisa dia percaya untuk mengangkat, untuk membantu setiap beban yang dia rasakan. Dengan kata lain, sebagai tempat untuk bersandar. Kita selama hidup harus memiliki partaker, ya, artinya orang yang bisa kita percaya, terutama saudara di dalam pekerjaan Bapak Yahweh. Serigala mempunyai liang, burung punya sarang, artinya apa? Ada home. Feels like home. Ada tempat untuk bisa bersama-sama meluangkan, ya, menjadi tempat saling berbagi, saling mendukung, saling mensupport. Kenapa saudara? Perhatikan ayat yang ke-59. Ketika orang-orang, ya, spektakuler melihat mujizat Elohim, semua ingin mengikuti dia. Semua pengen kali, ya. Kenapa? Karena kemana-mana kalau Yeshua pergi itu pasti apa? Makan-makan, ya kan? Senang-senang, ya ada juga senang-senangnya. Kenapa? Karena 5.000 orang juga dikasih makan. Tetapi tidak banyak saudara yang bisa bertahan ketika diberikan beban dan ketika diminta untuk berkorban. Kenapa? Karena ada yang gini, ikutlah aku. Namun orang itu berkata, Tuhan izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Kemudian Yeshua berkatanya, biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang matinya sendiri, tetapi engkau seraya pergi wartakanlah kerajaan Elohim. Saudara, ini sangat keras loh sebenarnya. Artinya apa? No family kalau di dalam melayani Elohim. Gak ada yang namanya kompromi. Kayak tadi Melinda kan di jalan kan, Mel, ayo kita sabar. Saya culi aja di jalan. Sebentar tante, saya mau mengantar teman. Enggak, naik. Kita melayani sahabat. Nah, akhirnya dia ikut naik. Gak tahu lah ya dia naik karena takut atau karena segan atau karena gak bisa nolak ya. Nah, kemudian yang ke ayat 61 coba lihat. Seorang lain juga berkata, aku akan mengikut engkau Elohim, tapi izinkanlah aku pamitan dulu kepada orang-orang rumahku. Ini saudara, orang-orang yang sedang berjalan bersama-sama Yeshua. Ya mungkin bisa berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tetapi ketika Yeshua bilang, ikutlah aku, ayo ikut aku. Semua orang punya alasannya masing-masing, punya excuses. Yeshua mau mempercayai seseorang, saudara. Dia mau mempercayakan
Tetapi semua orang punya alasan masing-masing. Ayat yang ke-62 ya. Coba dibaca. Yesua berkata kepadanya, seorang telah menaruh tangannya atas bajak dan menoleh ke belakang. Ia tidak layak untuk kerajaan Elohim. Ayat 62. Namun Yesua berkata kepadanya, seorang yang telah menaruh tangannya atas bajak dan menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan Elohim. Ini Yesua sangat tegas. Jadi kita punya Tuhan yang penuh belas kasihan, iya, berachamim rabim, iya. Tetapi dia juga kita punya Elohim yang sangat tegas. Oh, kalau kau hanya melihat ya orang-orang rumahku, apa artinya saudara orang-orang rumahku? Artinya banyak sekali ya, kita karena urusan rumah, untuk urusan ibadah itu sering sekali jadi terbengkalai. Ya. Sering sekali ya kita menomorduakan hal-hal yang rohani. Semalam kita sudah membahas saudara bagaimana hal-hal rohani. Kita mementingkan hal-hal yang rohani. Ya. Ini tiap pagi apa punya jam doa enggak? Pagi-pagi di rumah. Masih sema tiap hari? Masih? Di rumah masing-masing masih sema? Masih ya, amin. Saudara, untuk yang hal-hal yang rohani, nah itu Yesua hanya akan mempercayakannya kepada orang yang mau ikut dengan dia. Serigala, dibuka kitab sucinya deh, ya, Lukas 9 ayat 58 tadi. Serigala mempunyai liang dan burung di langit punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Apakah terlalu sukar bagi Yesua mencari sahabat atau lech kadodi? Gak akan sukar saudara, karena dia bisa memegang setiap hati. Dia adalah Bapa Yahweh yang memegang setiap hati kita. Dia akan, Amsal berkata apa? Dia akan menggerakkannya kemana yang dia ingini. Pekerjaan Elohim saudara tidak bisa Anda pikir-pikirkan. Ya. Pekerjaan Elohim itu mengalir dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi, hati yang tulus melayani Bapa Yahweh. Ya. Jadi kalau kita mau memenangkan seseorang, ya, mari sungguh-sungguh datang kepada Bapa Yahweh. Nanti Bapa yang akan memegang hati seseorang itu. Jadi artinya apa? Kita yang bertobat terlebih dahulu. Kita berubah, kita bertobat, kita tesuva, kita seliha, kita sungguh-sungguh di hadapan Bapa. Kembali lagi ke Yohanan 6 ayat 27 tadi. Hari-hari ini kita bekerja itu, belajar itu untuk siapa? Kalau anak-anak ya tanggung jawabnya hari-hari ini itu kan belajar. Ya. Tetapi saudara, hidup ini tidak hanya untuk hari ini saja. Yohanan 6 ayat yang ke-27 berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Saudara, bicara hal-hal yang binasa itu bicara hal-hal yang bisa membawa kita kepada kematian. Bicara hal-hal yang dapat binasa adalah bicara hal-hal yang bersifat jasmani, yang bersifat kelihatan, yang bersifat daging. Tetapi Dafar Elohim berkata, bekerjalah untuk makanan yang
yang bertahan sampai hidup yang kekal. Ya. Sesekali hidup kita ini saudara dibiarkan kita sendiri. Ya, supaya apa? Supaya kita berurusan dengan Bapa Yahweh yang menjadikan kita. Kita tidak bisa mengandalkan siapa-siapa saudara di hidup ini. Ya, nggak ada mendeking di dalam Bapa Yahweh. Di dalam iman percaya nggak bisa pakai orang dalam. Ya, kamu nanti masuk surga? Iya, saya pasti masuk surga karena ada orang dalam. Nggak bisa saudara. Nggak ada di dalam kitab suci tulisan orang dalam. Ya, nggak ada deking. Ya. Nah, dan yang lebih, ya, dan yang lebih lagi, kita buka Ulangan 10 ayat 17. Kita harus tahu kepada siapa kita beribadah. Kita beribadah kepada Elohim yang penuh belas kasihan, iya. Penuh kasih sayang, penuh pemeliharaan, iya. Tetapi jangan lupa saudara, kita beribadah kepada Elohim. Coba dibaca Ulangan 10 ayat 17. Ayo, yang kuat. Sebab Yahweh Elohimmu dialah Elohim atas segala ilah dan Tuhan atas segala Tuhan, Elohim yang besar, yang perkasa, dan yang ditakuti, yang memandang muka juga tidak menerima suap. Ya, sebab Yahweh Elohimmu dialah Elohim atas segala ilah dan Tuhan atas segala tuan. Elohim yang besar, ya, Almighty, Gadol, HL Gadol, yang perkasa, ya, yang ditakuti dan yang tidak memandang muka, ya. Satu lagi, dia lu mau cakep, mau rupa pas-pasan, Bapa tidak memandang muka. Dan dia juga Elohim yang tidak menerima suap. Itu kepada Elohim. Jadi saudara, kita menyembah Bapa Yahweh yang maha perkasa, yang besar ditakuti. Ya, nggak bisa saudara. Ya, makanya orang yang menyembah Elohim Yahweh itu siapa saja pun akan tetap dilayani. Ya. Anda baca selanjutnya, yang menjalankan keadilan bagi anak yatim dan janda, dan yang mengasihi orang-orang asing dengan memberi makanan serta pakaian kepadanya. Ya, kayak keluarga, ya, keluarganya Owen, banyak orang asing di rumahnya, ya, memberi makanan serta pakaian. Nah, itulah Bapa yang kepadanya kita beribadah. Jadi saudara, kita, ya, bekerja, kembali ke Yohanan 6 ayat 27, bertahan sampai hidup kekal. Saudara, kasih Bapa itulah yang bertahan. Jadi ada 4 kasih saudara kalau dalam Yunaninya: agape, philia, eros, ya. Satu lagi saya lupa tuh. Nah, agape ini adalah kasih Bapa Yahweh, kasih Bapa, kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Nah, kemudian ada kasih philia, kasih karena persaudaraan. Ya, sayang sama saudaranya karena apa? Satu darah. Itu kasih karena philia. Kemudian ada kasih eros, ya, kasih karena hubungan, ya, suami istri. Ya, ada ikatan suami istri. Tetapi saudara, Bapa mau kita kasih agape. Ya. Kasih agape itu seperti apa? Ada yang tahu? Kasih agape itu, ya, itu sama seperti kasih yang dipertanyakan Yesua kepada Kepa. Ya, itu adalah kasih yang dipertanyakan sampai 3 kali. Yesua bertanya, Kepa, apakah engkau mengasihiku?
apakah engkau mengasihiku dengan kasih agape? Di situ dia pakai kata agape. Kenapa? Karena 3 tahun bersama-sama dengan Yeshua itu tidak menjamin ya ada ikatan hubungan atau emotional relationship dengan Yeshua. Bisa saja seperti saya katakan tadi, orang mengikuti Yeshua pada zamannya itu karena pengen lihat mujizat. Spektakuler kan? Kemana-mana juga kalau misalnya saya numpangin tangan atas orang lumpuh jalan, gitu kan orang, gila pasti semua pada gitu-gitu kan. Dan itu pasti ngikut. Nah itu. Terus Yeshua membuat mujizat apa? Memberi 5.000 orang makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Spektakuler gak itu? Spektakuler. Oh, dia adalah pria Yahudi yang tertampan. Pasti banyak cewek-cewek yang suka sama Yeshua pada zamannya. Dia orang yang berhasil. Banyak yang mengikuti dia, banyak. Tetapi kebanyakan orang yang mengikuti Yeshua pada zamannya itu karena melihat mujizat. Karena melihat yang dibuat oleh Yeshua, bukan karena melihat pekerjaan Elohimnya. Ya. Kalau orang bisa bermujizat, bisa memberi makan banyak orang, 5.000 orang, ya, punya karisma, ya, tampan lagi, pasti diikutin kan. Ada orang buta, cukup diludahinya saja tanah, orang buta itu langsung sembuh, ya kan? Orang lumpuh berjalan, ya kan? Orang bungkuk, ya, orang yang bungkuk selama 12 tahun itu bisa tegak lagi badannya. Kemudian orang apa lagi? Yeshua memberkati penyakit kusta, menyembuhkan orang sakit kusta, yang pendarahan, perempuan pendarahan disembuhkan. Pendarahannya nggak tanggung-tanggung 12 tahun. Nggak dicatat perempuan itu bersuami apa bukan. Pastilah dia kagum sama Yeshua kan, disembuhkan dari pendarahan. Itu di mana tertulis itu? Ya, tahu di kitab suci. Ayat berapa? Apapun yang saya bicarakan hari ini masih di dalam kitab suci kok, ya. Ya. Kemudian Yeshua juga menyembuhkan orang yang penyakit kusta. 10 orang disembuhkan, ya. Tapi hanya berapa yang datang mengucap syukur? Say thanks? Cuma 1 orang. Yang 9 lagi mana? Mau. Ya. Gitu. Jadi kalau kita telah disembuhkan oleh Elohim, ya, kita mengingat, ya, untuk bersyukur, berterima kasih. Ya, apa yang bisa kita perbuat untuk membalaskan kebaikan dari Bapa Yahweh. Serigala memiliki liang, burung memiliki sangkar, anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini juga berbicara, ya, bahwa kita satu dengan yang lain harus bisa saling dipercaya, terutama di dalam pekerjaan Bapa Yahweh. Karena kita punya Bapa Yahweh yang maha perkasa. Ulangan 10 tadi, dia maha dahsyat, ya. Jadi waktu semalaman, ya, saya bergumul dengan demam tinggi, ya, berusaha untuk tidak memanggil siapapun dan meminum apapun. Kenapa saudara? Karena tubuh jasmani saya, tubuh jasmani kita itu Bapa yang menciptakan, Bapa yang membentuk kita sejak kita di dalam kandungan ibu kita. Amin. Jadi saudara, tentukan, ya, kepada siapa kita beribadah. Kalau kita mau Bapa menjamah kehidupan kita, menjamah kehidupan hati orang-orang yang kita sayangi, kita kasih, mari sungguh-sungguh datang, sujud, estakafe, beribadah sungguh-sungguh di hadapan Elohim, supaya Bapa
memegang hati. Sebab ada tertulis hati bapak-bapak akan berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak akan berbalik kepada bapak-bapaknya. Artinya apa, saudara? Ini bicara hati. Ya. Ini bicara hati, saudara. Coba Yohanan 1 ayat yang ke-7. Ya, di situ tentang roh dan kuasa Elia. Ia ini datang sebagai saksi agar dapat bersaksi tentang perang itu. Ya. Dan melalui dia semua orang dapat percaya. Ya, itu berbicara tentang Yeshua. Ya, dia adalah terang. Ya, jadi kalau kita mau terang kita dilihat oleh orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita kasihi, maka kita harus banyak dekat dengan sumber terang itu. Kita harus banyak dekat, saudara, dengan sumber terang itu. Supaya apa? Supaya kita bisa memenangkan hati ya orang-orang yang kita kasihi. Hati bapak-bapak akan berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak akan berbalik kepada bapak-bapaknya. Ya, itu Yoel 2 ya, sorry. Yoel 2 ayat 3. Jadi kalau kita rindu satu keluarga, ya, sama-sama datang kepada Bapa Yahweh. Coba dibantu di mana ayatnya? Saya baru tiba-tiba diingatkan tentang roh dan kuasa Elia. Ya, Maliaki berapa? Maliaki 4 ayat yang ke-6. Mari kita baca sama-sama. Maliaki 4 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Lihatlah, aku mengutus Nabi Elia kepadamu sebelum datangnya hari Yahweh yang besar dan mengerikan itu. Dan dia akan mengubah hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak terhadap bapak-bapaknya, sehingga aku tidak datang memukul bumi sampai musnah. Saudara, di sini ada pemulihan hubungan. Jadi di sini bicara tentang hati. Bagaimana hati itu berbalik kepada yang benar. Ya, kita mengajarkan yang benar. Saudara, Nabi Elia ini adalah seseorang yang diangkat hidup-hidup oleh Bapa Yahweh atau Lakah, ya, dengan kereta kuda. Ya, tidak ada kuburannya di muka bumi ini. Jadi dia terangkat Eliyahu, ya, Eliyahu Nabi. Dia terangkat hidup-hidup. Nah, kenapa dia terangkat hidup-hidup? Karena dia memiliki hati Bapa. Hati yang memiliki belas kasih sayang, belas kasihan. Ya. Sifat dari seorang bapa itu adalah memelihara. Ya. Sama seperti Bapa kita, makanya kita nyanyi apa? Baru se amar we ayah olam, baruhu, diberkatilah dia yang mencipta dan yang memelihara. Semua kita penduduk bumi dan juga ciptaan bumi ini dipelihara oleh Bapa. Ya, hewan-hewan liar yang ada di hutan itu siapa yang memberi makan? Itu Bapa yang memberi makan.
Coba dilihat, ini sifat dari seorang pribadi Bapa. Jadi kalau kita menjadi seorang Bapa harus banyak dekat dengan sang Bapa. Ya. Baru si amar behaya haolam baruhu, diberkatilah dia yang berfirman dan yang menjadikan alam semesta, diberkatilah dia. Dia juga Bapa Yahweh yang mengerjakan penciptaan. Ya. Dia juga Bapa Yahweh yang mengerjakan bermurah hati kepada ciptaannya. Ini sifat-sifat Bapa. Dia juga Bapa yang memberi upah yang baik kepada orang-orang yang takut akan Elohim. Diberkatilah dia yang hidup selama-lamanya dan kekal adanya. Jadi kekal itu ya, atau baka, itu sesuatu yang tidak bisa musnah, tidak akan bisa terhilang. Nah, saudara, kekekalan kalau menurut Ibrani, kekekalan itu tidak bicara tentang setelah mati, enggak. Kekekalan di bumi dan kekekalan setelah kita terangkat bersama-sama dengan Adonai Yeshua Mashiach. Elia itu memiliki hati ya, yang memiliki relationship, hubungan yang baik ya. Jadi mengubah hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak ya. Banyak sekali ya hubungan anak-anak dan orang tua ini kan karena masih kecil ya anak-anak, tapi kebanyakan itu hubungan dengan papanya itu banyak yang belum beres. Kenapa? Anak-anak sering memaksakan kehendaknya, menjalankan apa yang dia mau ya. Tetapi saudara, orang tua juga harus bisa mengajarkan anak itu kebenaran firman, tidak memaksakan kehendak. Sehingga saudara apa? Dia yang sanggup mengubah hati bapak-bapak berbalik ya. Dan bapak-bapak itu sifatnya apa saudara? Dia menebus, dia menyelamatkan. Kemudian hati Bapa itu bicara apa? Dia adalah yang memerintah. Supaya apa saudara? Kalau hubungan ini baik, ada good relationship, ya hubungan anak dengan orang tua, maka dia berjanji dia tidak memukul bumi sampai musnah. Tentukan saudara, kita bekerja, kita hidup hari-hari ini, Yohanan 6:27, untuk makanan yang kekal atau yang dapat binasa. Binasa itu artinya yang bisa mati. Ya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, tetapi untuk makanan yang bertahan sampai hidup kekal, yang akan anak manusia berikan kepadamu, karena Elohim, sekali lagi ada kata Bapa di sana, telah memeteraikan hal itu. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara.